harus saling mengasihi. Mendorong kita satu sama lain harus saling mengasihi. Entah apapun menjadi tantangan hidup, kita saling mengasihi. Itu perintah. Artinya setiap hidup orang percaya, harta yang paling berguna dalam hidup kita adalah waktu. Korupsi lewat kadang jam 10 kita jam 11. Bagaimana waktu aja kita sudah melenceng, apalagi bilang mengasihi. Amin. Dan di sini sana ada, di luar sana banyak. Kita akan belajar sama-sama hal mengasihi. Makanya di dalam Matius 7 ayat 12 itu adalah seluruh kegenapan hukum Taurat. Jadi setiap kita orang percaya hanya ada dua kasih. Kasih kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Dan itu dicatat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34-35. Itu adalah panggilan baru bagi saudara dan saya. Ingin mau menjadi murid Kristus harus ada kasih. Bukan di dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Nanti setelah itu saya beri contoh tidak lama-lama. Injil Yohanes 13 ayat 34-35. Kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kalau kita saling mengasihi, seburuk apapun orang itu, kita tetap mengasihi. Ada permasalahan yang orang pun itu bukan urusan kita, tidak urusan Tuhan. Maka diwajibkan pesan baru untuk Tuhan sebelum dia naik ke surga, bahwa kita harus saling mengasihi. Maka semua itu dicatat di dalam Matius 7 ayat 12 dan dicatat di dalam Roma 13 ayat 10. Bacakan. Setelah itu saya memberikan tutup ilustrasi. Roma 10 ayat yang Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Sama kan 13 tadi. Matius. Kasih itu adalah kegenapan seluruh hukum Taurat. Kalau di dalam kitab Keluaran 20 itu apa? 10 hukum Allah. Yesus datang, dia menggenapi hanya 2. 1 sampai 4 itu kasih sesama Tuhan. 5 sampai ke 10 kasih sesama manusia. Dibulatkan menjadi satu. Hidup kita harus saling mengasihi. Mendorong kita satu sama lain harus saling mengasihi. Entah apapun menjadi tantangan hidup, kita saling mengasihi. Itu perintah. Itu Alkitab. Makanya di dalam Mazmur, saya memberikan contoh terakhir dalam kitab Mazmur 84 ayat 7. Kita ini berjalan. Kalau kita berjalan, bukan seharusnya menjadi lemah, tapi kita berjalan seharusnya kita menjadi kuat. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena orang datang ibadah, saya berjalan menjadi lemah. Pondasi kita ini hanya cuma 2. Pondasi kita yang untuk memakai pondasi permata, pondasi emas, atau pondasi perak, atau pondasi yang mau kita pakai itu pondasi kayu, pondasi rumput, atau jerami. Apa yang mau kita pakai? Kalau kita mengasihi, kita berjalan bersama Tuhan, melakukan pelayanan untuk Tuhan, kita memakai 2 pondasi ini. Mau pakai permata, emas dan perak, atau memakai kayu, rumput, atau jerami. Kita pilih mana? Ketika dibakar, ketika masalah itu datang, yang terbakar itu apa? Kayu, emas, dan jerami. Jadilah api. Ketika emas itu dibakar, permata itu dibakar, dia tetap berharga di mata Tuhan. Halo. Amin. Jadilah kita menjadi kuat di hadapan Tuhan. Saling mengasihi antara satu sama lain.
menguatkan satu sama lain. Yang tidak dapat menguatkan, yang sakit itu berjejemuk untuk keluarga. Itu perintah dari Tuhan bahwa kita saling mengasihi. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus kalau kita tidak mengasihi? Amin. Jadilah murid Kristus yang baik. Makanya disebut di sini adalah bermuridhan. Kita ini murid Yesus. Bagaimana di luar sana orang pakai gantung salib yang besar, dia katakan dia Kristen. Kristen yang mana? Salib itu ada 3 di kiri kanan Yesus. Salib yang mana itu dulu? Makanya kita perlu namanya kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Kita terus ada di dalam hidup Dia. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita terus akan dikuatkan oleh Tuhan. Dipercayakan. Amin. Biarlah pada siang hari ini Tuhan memberkati kita, Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada kita. Biarlah kita saling mengasihi satu sama lain.